Pandemi COVID-19 memang memberikan dampak yang negatif terhadap kesehatan dan juga perekonomian nasional. Lantas bagaimanakah cara mengatasinya? Kita akan membahas topik yang menarik ini tentunya bersama rekan Mangi Feracong. Selamat siang Mangi. Halo, selamat siang, Pras. Ya, ini menarik kalau kita bicara mengenai ada salah satu jenis usaha ya ataupun produk-produk yang mungkin bisa diandalkan oleh masyarakat, begitu apalagi mereka yang terdampak dengan pandemi kemudian harus dirumahkan oleh perusahaan. Ternyata kita masih bisa mendapatkan pendapatan begitu ya meskipun kita bekerja dari rumah. Nah, mungkin awalnya nih Mangi bisa diceritakan dampak buruk apa saja sih sebenarnya yang bisa ditimbulkan dari adanya pandemi COVID-19 hingga kini. Oke, Pras. Lagi-lagi kita bicara soal pandemi COVID-19 ya. Iya. Karena memang topik terkait dengan pandemi COVID-19 ini menjadi satu hal yang banyak dibicarakan hampir di seluruh negara di dunia. Nah, kita tahu pandemi COVID-19 ini memang sangat berdampak buruk terhadap perekonomian dan juga kesehatan. Tapi ternyata COVID-19 ini juga ternyata memberikan dampak yang buruk ya dan bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental dan juga psikis, Pras. Contohnya membuat seseorang ini menjadi merasa kesepian ya, cemas, stres hingga depresi. Nah, kenapa sih seseorang itu bisa merasakan yang namanya kesepian, bisa stres, bisa depresi karena adanya pandemi COVID-19? Karena ternyata kebijakan pembatasan aktivitas dan juga mobilitas masyarakat ya. Contohnya untuk di Indonesia sendiri ini seperti PSBB, PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat dan lain-lain. Ini kan secara tidak langsung membatasi masyarakat untuk berinteraksi secara langsung gitu ya, Pras. Iya. Dan pemerintah juga menghimbau nih kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap di rumah aja, gak usah keluar rumah kalau nggak ada kepentingan yang mendesak. Nah, meskipun sebenarnya kita ini di dalam rumah atau ketika kita di rumah aja tetap bisa berinteraksi dengan teman-teman, dengan kerabat ya, lewat aplikasi-aplikasi atau lewat Zoom misalnya, lewat WhatsApp, lewat Instagram. Tapi tetap saja, Pras, ini kan ada perbedaan ketika kita berinteraksi lewat gawai digital atau device dengan kita berinteraksi secara langsung. Nah, ternyata banyak juga nih masyarakat terutama yang tinggal sendiri, Pras, ini merasa kesepian, kemudian cemas, hingga akhirnya menyebabkan stres dan juga depresi atau gangguan kesehatan mental tadi. Nah, bahayanya lagi kalau sudah mengalami gangguan kesehatan mental ini berujung ya pada rasa putus asa dan juga bisa mengurangi konsentrasi kita, Pras. Tapi sebenarnya di sisi lain kita sendiri juga bisa mencegah kok dan bisa menghindari ya agar kita ini tidak terkena yang namanya gangguan kesehatan mental yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Tentu caranya kita adalah beraktivitas dan berkegiatan, terutama berkegiatan yang memang bermanfaat dan bisa juga nih berkegiatan yang menghasilkan cuan dan juga menghasilkan pundi-pundi rupiah di tengah pandemi COVID-19. Karena ternyata, Pras, banyak nih kegiatan usaha yang bisa kita kerjakan meski dari rumah aja dan bisa mendatangkan cuan bagi kita semua. Nah, jenis-jenis pekerjaan yang bisa kita lakukan meski kita di rumah aja ini antara lain adalah menjadi programmer, kemudian content creator, menjadi trader atau investor, menjadi gamers, ataupun juga menjalani bisnis online, Pras. Nah, itulah ternyata pandemi COVID-19 ya. Meskipun bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental, tapi sebenarnya kita juga bisa mengatasi dan mencegah hal tersebut dengan melakukan kegiatan, terutama kegiatan yang bisa menghasilkan cuan di tengah pandemi COVID-19, Pras. Yes, memang butuh kreativitas ya menyikapi kondisi saat ini di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung dan jumlah juga yang tidak sedikit meskipun kurvanya sudah mulai melandai, Mangi. Tapi bicara mengenai beragam jenis usaha ataupun upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan usahanya dari rumah, yang menarik adalah bagaimana nih banyak sekali orang yang sudah mulai berusaha ataupun berbisnis secara online. Mungkin ada tips ataupun cara yang efisien dan efektif nih, Mangi, yang bisa disampaikan untuk pemirsa IDXN. Oke, Pras, sebenarnya ketika kita ingin memulai bisnis online ataupun bisnis apapun ya, yang penting itu niatnya dikumpulin dulu dan kita tuh harus konsisten. Jangan kebanyakan mikir. Artinya jangan kebanyakan mikir tuh gini, Pras. Ketika baru ingin memulai usaha ya kita udah mikir gimana nih kalau nanti kita rugi, gimana nih kalau nanti produk yang kita jual nggak laku. Nah, harusnya itu kita menjalani dulu ya usahanya, baru nanti hasilnya bisa kita evaluasi di kemudian hari atau di akhir begitu ya, Pras. Ya, meskipun ya sebenarnya di sisi lain kita juga perlu mempertimbangkan beberapa hal ketika kita ingin memulai satu bisnis. Contohnya kita harus tahu nih siapa sih
target pasar kita, siapa sih target market kita. Nah, setelah hal itu sudah kita lakukan, barulah coba kita jalankan usaha yang memang ingin kita kembangkan. Jadi kalahkan dulu nih rasa takutnya, Pras. Jangan belum mulai kita udah takut duluan. Laku nggak ya? Rugi nggak ya? Apalagi namanya usaha kan pasti ada yang rugi, ada yang untung ya, ada suka dan ada dukanya. Nah, itulah sebenarnya tantangan ketika kita ingin menjalani satu bisnis termasuk bisnis online. Bahkan Pras, sebenarnya sudah banyak juga loh contoh masyarakat Indonesia yang sukses dari bisnis online. Saya berikan satu contoh nih, salah satu selebgram di Indonesia yang ternyata memulai karir ini dengan berbisnis online obat diet atau jamu pelangsing tubuh gitu Pras. Itu adalah Rahel V-nya. Mungkin Pras atau pemirsa IDX Channel juga pernah mendengar ya nama Rahel V-nya. Karena saat ini karirnya sudah semakin bagus, sudah semakin baik. Lini bisnis yang dijalankan juga semakin banyak. Nah, saya cerita sedikit soal Rahel V-nya. Jadi Rahel V-nya ini sukses memulai karir awalnya dengan menjual jamu diet ya atau pelangsing tubuh secara online. Dan awalnya kenapa Rahel V-nya ini bisa menjual ya obat pelangsing tersebut? Karena memang Rahel V-nya ini merasa tidak puas dengan bentuk tubuh yang dimiliki. Namanya cewek ya Pras ya, pengen lebih langsing gitu kelihatannya ya. Nah, kemudian ketika mamanya Rahel V-nya ini Pras membuatkan ramuan jamu atau obat pelangsing tersebut begitu ya, dan ternyata obat tersebut atau jamu tersebut ini works di badannya Rahel gitu Pras. Nah, kemudian dia mencoba untuk menjual ya obat tersebut ya ke teman-teman terdekat dan ternyata hasilnya juga bagus. Yang akhirnya hingga saat ini Rahel V-nya sendiri sudah memiliki reseller yang banyak sekali hampir di seluruh Indonesia. Nah, karena keuntungan yang didapatkan oleh Rahel V-nya dari menjual obat tersebut ini sudah sangat banyak, akhirnya Rahel V-nya juga membuka bisnis di sektor-sektor lainnya. Hingga saat ini juga Rahel V-nya memiliki bisnis di sektor kuliner dan juga garment begitu ya, clothing. Nah, jadi tidak hanya menjual obat diet saja, tapi keuntungan yang didapatkan sudah dikembangkan lagi untuk ekspansi bisnis di sektor lainnya, Pras. Dan kemudian ini ada satu cerita lagi tentang Alo Dokter. Mungkin Pras sendiri pernah dengar soal Alo Dokter, Pras? Tentang apa, Mang? Alo Dokter. Oh, Halo Dokter. Iya, memang ini banyak sekali dimanfaatkan aplikasi-aplikasi pelayanan begitu ya, baik untuk kesehatan, konsultasi untuk obat-obatan maupun sakit yang kita derita melalui online. Bisnisnya juga lumayan berkembang dan tidak hanya mungkin Halo Dok, ada banyak lagi yang mengikutinya, Mangi. Iya, dan ternyata Alo Dokter ini Pras, memang saya mau cerita sedikit ya soal bagaimana sih Alo Dokter ini berkembang. Meskipun sebenarnya tidak ada hubungannya dengan bisnis online, tapi satu hal positif yang bisa kita petik dari pengembangan Alo Dokter ini adalah motivasi dan semangat dari si pendiri. Jadi pendirinya ini bernama Suci Arumsari, Pras. Nah, kenapa beliau bisa mendirikan Alo Dokter? Karena ternyata pada awalnya Suci Arumsari ini memiliki sakit di bagian tulang belakang. Nah, hingga menyebabkan Suci Arumsari ini sempat lumpuh dan tidak bisa jalan begitu, Pras. Kemudian ketika beliau mengalami hal tersebut ya, beliau ini di dalam kondisi yang bingung, frustasi begitu ya, mencari-cari di internet. Sebenarnya saya sakit apa sih, kok saya bisa sampai lumpuh dan gak bisa jalan begini gitu ya. Nah, kemudian ketika beliau sudah mencari-cari informasi, beliau tidak menemukan apa yang ingin beliau dapatkan dari internet. Nah, dari situlah akhirnya Suci Arumsari berniat untuk mengembangkan dan membangun Alo Dokter agar masyarakat Indonesia ini ketika mengalami sakit ya, ini bisa mendapatkan informasi yang terpercaya. Dan ternyata hingga saat ini Alo Dokter juga sudah menggandeng banyak sekali tenaga kesehatan, mitra yang bergabung bersama Alo Dokter ya, untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, Pras. Nah, pada intinya dari cerita Suci Arumsari dan juga Rahel V-nya ini yang bisa kita ambil ya, sebenarnya kita bisa kok memulai bisnis dari hal yang kecil di lingkungan sekitar kita yang relate dengan kita ya. Karena dari hal kecil itu apabila kita serius menjalankannya, kita kembangkan, lama-lama ini akan semakin besar, berkembang, dan tidak menutup kemungkinan nantinya bisa menjadi sumber pendapatan yang luar biasa bagi kita di tengah pandemi COVID-19 ini, Pras. Setuju, Mangi. Memang
perlu ada trigger begitu ya, bagaimana kita ingin memulai suatu usaha apalagi secara online yang sekarang sudah menjadi ya hal-hal yang lumrah lah bisa dikatakan begitu, di mana semua orang sudah memiliki gadget, kemudian mereka sudah memiliki banyak aplikasi pembelian secara online atau e-commerce. Nah, bicara mengenai kita ingin berjualan ataupun memulai bisnis secara online, bagaimana nih caranya sih yang lebih pas lagi, Mangi? Karena kita tahu juga apakah perlu hanya satu produk saja yang kita tawarkan ataupun kita harus beragam produk. Jadi paling tidak ada diversifikasi produk-produk yang ditawarkan kepada konsumen secara online. Oke, supaya produk yang kita jual ini jadi lebih laku lagi di pasaran, Iya. tentunya kita harus memanfaatkan sosial media yang kita miliki untuk beriklan, Pras. Karena saat ini trennya ya, masyarakat juga lebih memilih dan lebih minat untuk melihat iklan digital dibandingkan iklan-iklan yang menggunakan seperti zaman dulu mungkin poster atau pamflet gitu ya, itu sudah tidak diminati lagi. Nah, jadi kuncinya gunakanlah dan manfaatkanlah sosial media yang pemirsa juga mungkin Pras miliki gitu ya, untuk mendatangkan pundi-pundi rupiah dan mendatangkan cuan di tengah pandemi COVID-19. Contoh kecilnya Pras, mungkin ketika Pras atau pemirsa IDX Channel lagi buka Instagram atau lagi buka YouTube atau lagi buka TikTok, ini pasti ada satu iklan yang terselip ya ketika kita lagi buka Instagram, TikTok ataupun YouTube tersebut. Nah, kedepannya artinya ini kita harus move on, Pras. Apa artinya move on? Kedepannya kita tidak boleh hanya sebagai penonton iklan tersebut, tapi kita harus menjadi yang beriklan gitu, Pras. Jangan cuma nontonin aja. Ayo kita juga harus bisa membaca peluang dan kesempatan yang ada sebenarnya, Pras ya. Apalagi saat ini juga beberapa sosial media telah mengeluarkan fitur-fitur baru ya. Contohnya Instagram yang mengeluarkan fitur Reels yang mirip dengan TikTok begitu ya. Nah, ketika ada fenomena-fenomena seperti ini, harusnya kita bisa lebih membaca peluang dan memanfaatkan lagi nih untuk beriklan ya sosial media yang kita miliki. Jangan cuma dipakai buat stalking-stalking gebetan, tapi coba manfaatin untuk mendapatkan cuan dan mendapatkan pundi-pundi rupiah di tengah pandemi COVID-19, Pras. Dan tentunya selain menjalani bisnis online, masih banyak kegiatan lainnya yang ternyata juga bisa mendatangkan cuan nih bagi kita di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya adalah dengan menjadi trader atau investor. Nah, menurut Pras sendiri mungkin perbedaan trader dan investor juga gimana sih caranya berinvestasi yang aman di tengah pandemi COVID-19, Pras? Ya, di tengah beragam upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat begitu, terutama yang mereka terdampak dengan pandemi COVID-19, inovasi, kreativitas yang sudah dilakukan itu lebih kepada produk-produk ataupun layanan yang ditawarkan. Tapi ada satu juga jenis investasi yang saat ini juga sedang booming dan di mana masyarakat milenials kemudian beragam usia sudah mulai mencobanya adalah investasi di pasar modal. Nah, ini juga menjadi salah satu yang menarik karena dengan perkembangan industri pasar modal yang sudah sangat masif dan luar biasa ini, kita tentu bisa memilih tadi seperti Mangi katakan, apabila kita memang ingin memulai investasi di pasar modal, sebenarnya banyak hal yang perlu dipelajari terlebih dahulu, bagaimana cara kita membuka rekening efek, kemudian melihat atau mencermati dari pergerakan-pergerakan indeks harga saham gabungan yang merupakan kumpulan dari 700-an emiten begitu yang ada di pasar modal. Kemudian kita lihat apakah kita sesuai dengan appetite kita, bagaimana melihat posisi kita. Oke lah, bagi anak-anak muda milenial yang memiliki tingkat daya tahan yang lebih baik, mereka bisa menjadi seorang trader, dalam artian investasi yang dipilih adalah untuk yang tenor-tenor jangka pendek. Jadi bisa dipilih mungkin investasi untuk harian, mingguan, atau bisa dalam 1 bulan. Sementara bagi mereka yang biasanya ini adalah usia-usia yang sudah mapan, begitu yang sudah mature, biasanya akan menjadi seorang investor, dalam artian mereka memilih untuk investasi dalam jangka panjang. Tentu parameternya dalam melihat situasi seperti ini berbeda. Misalnya trader mungkin kita bisa melihat pergerakan saham secara teknikal saja begitu, meskipun masih bisa dikombinasi dengan melihat kondisi dari fundamental perusahaan ataupun emiten tersebut. Sementara kalau kita investor, tentu horizonnya lebih panjang lagi, lebih luas lagi begitu, dengan beragam faktor yang perlu dicermati, misalnya baik secara teknikal dan yang paling utama adalah fundamental. Bagaimana kondisi perusahaannya sendiri, bagaimana dari sisi pendapatannya, peluang bisnisnya, sektornya, masih banyak yang perlu dicermati. Tapi itu semua bisa dipelajari kok, Mangi. Semua sudah tersedia dan lagi-lagi menggunakan layanan internet, Mangi. Ya, karena sekarang kita untuk memulai investasi juga sudah sangat mudah begitu ya, bisa dilakukan secara digital, bahkan dengan
modal yang cukup minim ya, kita juga Betul. sudah bisa memulai investasi hanya dengan Rp100.000 saja. Kemudian saya mau menambahkan satu hal terkait dengan tips investasi nih, agar Ya. tetap aman di tengah pandemi COVID-19. Yaitu jangan lupa untuk melakukan diversifikasi ya Pras ya. Oke. Jadi jangan hanya terpaku pada satu perusahaan atau satu emiten, tapi kalau bisa dana yang kita miliki ini kita tempatkan di beberapa perusahaan. Tentu tujuannya adalah untuk mengurangi kerugian atau meminimalisir kerugian yang bisa saja terjadi. Karena lagi-lagi instrumen investasi saham ini merupakan instrumen investasi yang returnnya paling tinggi, tapi resikonya juga paling tinggi dibandingkan instrumen investasi yang lainnya, Pras. Nah, itu dia. Kalau misalnya kita tadi misalnya menjadi seorang sellers kah atau menjadi penjualnya begitu yang menggunakan internet. Kalau gamers ini bagaimana? Karena kan sekarang kita tahu juga anak-anak muda sekarang begitu bahkan di usia-usia kita masih suka banyak yang menjadi gamers atau suka memainkan game begitu di dalam gadget kita, dan apakah bisa mendatangkan cuan juga nih kira-kira? Nah, ternyata kalau kita bicara soal game atau Ya. gamers ini juga cukup menarik ya. Ternyata gamers ini bisa dijadikan sebagai satu profesi yang ternyata bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah di tengah pandemi COVID-19. Oke. Sebenarnya profesi sebagai gamers ini menurut saya menarik loh Pras, karena di satu sisi bisa mendapatkan cuan, di satu sisi kita juga bisa menghilangkan penat begitu ya ketika kita bermain game. Dan Baik. saat ini juga banyak sekali game yang diminati oleh masyarakat ya, antara lain ada Mobile Legends, kemudian ada PUBG. Nah, ketika seseorang menjadi gamers atau ya memilih profesi sebagai gamers, memang pada awalnya harus membangun reputasi terlebih dahulu begitu ya. Harus sering ikut turnamen-turnamen mungkin, kemudian nanti kalau sudah sering ikut turnamen bukan tidak mungkin nanti ini akan direkrut oleh tim-tim yang biasa mengikuti turnamen di seluruh dunia. Bahkan ketika seseorang menjadi gamers begitu ya, gamers profesional, ini bisa saja loh keliling dunia tapi tanpa bayar dengan mengikuti turnamen tadi begitu ya, asal memang profesi ini dijalani dengan serius pada awalnya. Kemudian